Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita dari kelompok 3 Geomorfologi Lingkungan. Di sini kami akan membahas tentang geomorfologi kepesisiran. Sebelumnya di sini saya Haidar Abduzaki akan ditemani oleh beberapa rekan saya. Ada Hafid Adnan, ada Malika Balgis, ada Muhammad Erwantio, ada Muhammad Fajar Sani, ada Murti Ningsih, dan ada Nia Agustina. Baiklah, untuk teman-teman yang akan menonton video ini, bagi yang belum cuci tangan, silakan cuci tangan dahulu dan jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan. Oke, di sini teman saya akan menjelaskan tentang pengertian geomorfologi kepesisiran. Yang pertama adalah pengertian geomorfologi kepesisiran. Geomorfologi memiliki cabang keilmuan yang khusus membicarakan wilayah pesisir, yaitu geomorfologi kepesisiran. Menurut Bloom, tahun 1991, lingkup kajian geomorfologi pesisir yaitu proses dan bentuk lahan yang berada di wilayah peralihan antara darat dengan laut, yang tidak termasuk bentuk lahan di kedalaman dasar laut. Menurut Bird, tahun 2008, geomorfologi kepesisiran mengkaji pembentukan kenampakan kepesisiran atau bentuk lahan dan proses yang bekerja terhadap pembentukannya serta perubahan-perubahan yang terjadi dalam keruangan wilayahnya. Menurut Bird, geomorfologi kepesisiran memiliki beberapa tema antara lain. 1. Bentukan-bentukan lahan dalam kaitannya dengan geologi, proses, variasi, iklim, dan perbandingan ketinggian darat dan laut. 2. Perubahan garis pantai pada waktu-waktu khusus disertai analisis penyebabnya. Yang ketiga, proses pada zona pecah gelombang dan responnya, khususnya pada gisik. Yang keempat, keterangan dari geologi sejarah, yakni perubahan-perubahan pada wilayah darat dan ketinggian permukaan air laut serta variasi iklim. Yang kelima, sumber dan pola pergerakan sedimen kepesisiran. Yang keenam, berlangsungnya proses pelapukan di wilayah kepesisiran. Pembagian zona wilayah pesisir. Oke, dalam subbab ini, pembagian zona di wilayah pesisir dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada backshore, yaitu terletak di antara batas bawah gumuk pasir atau sand dune hingga ke garis air pasang paling tinggi. Jadi backshore ini terdapat di ambang pantai atau beach bar. Yang kedua ada foreshore, yaitu zona pasang surut. Kawasannya terletak di antara batas atas dan batas pasang air laut. Yang ketiga ada surface, yaitu zona yang berbatasan dengan zona peralihan. Batas bawah surface bergantung pada rata-rata dasar gelombang maksimal. Di kawasan surface, sedimennya terdiri dari pasir bersih. Di bagian atas surface terdapat arus pesisir pantai. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada offshore, yaitu zona lepas pantai yang mengarah ke laut. Next, geomorfologi pesisir. Bentuk atau morfologi wilayah pesisir seperti pantai terjal atau landai ditentukan oleh kekerasan, batuan, pola morfologi, dan tahapan proses tektoniknya. Relief atau topografi dasar laut perairan Nusantara terdiri dari berbagai tipe, mulai dari paparan yang dangkal, palung laut, gunung bawah laut, terumbu karang, dan sebagainya. Kondisi oseanografi fisik di kawasan pesisir dan lautan ditentukan oleh fenomena pasang surut, arus atau gelombang, kondisi suhu, salinitas, serta angin laut. Fenomena tersebut memberikan kekhasan karakteristik pada kawasan pesisir dan lautan. Proses-proses utama yang sering terjadi di wilayah pesisir meliputi sirkulasi massa air, percampuran, sedimentasi, dan abrasi serta upwelling. Bentukan-bentukan umum di wilayah pesisir terdapat 12 macam yang diawali dari pesisir pantai hingga teluk. Pertama, pesisir pantai. Terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut, di mana wilayah akan tergenang ketika air pasang dan kering ketika air laut surut. Wilayah pesisir memiliki daerah yang lebih luas dibandingkan dengan daerah pantai.
dengan memiliki lebar 50 meter hingga 100 meter. Pada pantai yang sangat landai, lebar pesisir mencapai puluhan meter. Pada waktu surut, pesisir tampak terbentang memanjang sepanjang pantai dan merupakan bentangan pasir yang indah yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata. Pada pantai curam, lebar pesisir sangat sempit. Hal ini dikarenakan ketika pasang naik, air laut tertahan oleh dinding pantai, sehingga tidak dapat mengalir lebih jauh ke arah daratan. Pada daratan, wilayah pesisir terdapat berbagai macam proses. Proses tersebut meliputi proses perembusan air laut, pasang surut air laut, dan hembusan air laut. Yang kedua, laguna. Laguna merupakan badan air dangkal di pesisir pantai yang terpisah dari perairan dengan serangkaian pulau penghalang yang terdapat paralel dengan garis pantai. Laguna merupakan bentukan pasir yang dinamis dan memiliki potensi produktivitas yang tinggi. Pada hakikatnya, air asin laguna adalah salah satu massa air yang dipisahkan dari laut oleh pasir penghalang. Nah, laguna ini memiliki 3 karakteristik utama ya. Yang pertama, perairannya yang dangkal, sehingga sangat dipengaruhi oleh presipitasi dan evaporasi, yang kemudian menghasilkan fluktuasi temperatur air dan salinitas. Yang ketiga ada pulau penghalang. Pulau penghalang atau barrier island adalah bentang alam pesisir dan sejenis sistem bukit pasir dengan area pasir yang sangat datar atau bergumpal yang terbentuk oleh gelombang dan aksi pasang surut yang sejajar dengan pantai daratan. Bentang alam ini merupakan tumpukan sedimen hasil gelombang dan proses angin, di mana akan terendapkan dan dipengaruhi oleh arus tidal. Pada umumnya, pulau penghalang terendapkan secara bertahap maupun secara langsung. Pulau penghalang memiliki 2 tipe morfosedimen. Yang pertama ada prograding, barrier yang terbentuk pada saat menuju ke darat atau seaward direction. Prograding terbentuk dengan suplai sedimen yang melimpah ketika periode yang stabil ataupun pada saat sea level naik dengan lambat. Pasir ini berasal dari offshore source, contohnya Provincial Spit pada utara Cape Cod. Yang kedua yaitu retrograding. Pada saat suplai pasir yang tidak mencukupi untuk bolak-balik dengan sea level yang naik, menurut Muslow dan Goldblum tahun 1995, pasokan sedimen yang tidak cukup membentuk retrogradasional. Ketika jumlah pasir yang berkontribusi terhadap barrier sedikit, maka pasir akan tertransportasi dari barrier. Pasir akan hilang pada saat badai, tertransport pada saat erosional, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah delta. Delta merupakan suatu endapan yang terbentuk oleh proses sedimentasi fluvial yang memasuki tubuh air yang tenang. Endapan sedimen yang terbentuk ini dikenal sebagai dataran delta yang merujuk pada daerah di belakang garis pantai. Delta disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama ada sungai yang menuju ke laut, yang kedua laut dangkal, 3 arus dan gelombang laut yang ada sangat kecil, 4 tidak ada gerakan tektonik yang menyebabkan penurunan dasar laut di tempat muara sungai tersebut, 5 arus pasang surut air laut tidak kuat, 6 dari waktu ke waktu material batuan yang diendapkan di laut cukup besar. Proses pembentukan delta diawali karena suplai sedimen yang terjadi terus-menerus dari sungai tertampung di muara sungai dan lambat laun akan menumpuk sampai terbentuk tanah timbul tepat di muka muara sungai. Suplai sedimen terus berlanjut, penumpukan terjadi bukan lagi di muka mulut muara sungai, tetapi karena proses turbulen dari bentukan tanah timbul, maka pengendapan atau deposit sedimen terjadi di belakang tanah timbul. Kejadian tersebut berlangsung terus-menerus membuat luasan tanah timbul bertambah, mengarah ke laut, dan pada akhirnya terbentuk dataran masif yang disebut dengan delta.
Selanjutnya ada gua laut. Gua laut atau juga dikenal sebagai gua litoral merupakan gua yang terbentuk pada tebing terjal atau tanjung akibat erosi dari hantaman gelombang laut atau arus. Gua laut terbentuk ketika erosi yang menghantam seluruh pantai, khususnya dinding tebing yang akan membentuk celah, kemudian karena terus-menerus terhantam ombak, semakin lama akan melebar. Sebagian besar dinding gua laut tidak beraturan dan tebal, mencerminkan proses erosi di mana batu retak sepotong demi sepotong. Sea Earth merupakan suatu gua laut yang terbentuk hingga menembus ke dinding pantai sebelahnya pada suatu tanjung yang menyebabkan terowongan gua dengan sambungan semacam jembatan alam di atasnya pada ujung tanjung. Sea Earth terbentuk karena adanya erosi yang berat ketika terjangan ombak yang menyebabkan celah yang semakin lama akan melebar pada dinding tanjung, sehingga timbul gua yang menembus dinding pantai sebelahnya dan sambungan semacam jembatan alam di atasnya pada ujung tanjung atau sea earth. Oke, selanjutnya ada sea stack atau tumpukan laut. Sea stack adalah bentuk lahan geologi yang terdiri dari kolom batuan yang curam dan seringkali vertikal di laut dekat pantai yang dibentuk oleh erosi gelombang. Tumbukan tersebut seiring waktu oleh angin dan air, proses geomorfologi pesisir. Sea stack terbentuk ketika bagian dari tanjung terkikis oleh aksi hidrolik, yaitu kekuatan laut atau air yang menabrak batu. Kekuatan air tersebut melemahkan retakan di tanjung, menyebabkan retakan tersebut kemudian runtuh, membentuk tumbukan yang berdiri bebas dan bahkan pulau-pulau kecil. Contoh dari sea stack sendiri berada di Dunbridge, Irlandia, yaitu terdapat sea stack yang spektakuler dan diperkirakan tingginya sekitar 50 meter yang terletak 80 meter dari Downpatrick di Townland, Irlandia. Oke, selanjutnya ada salt marsh atau rawa asin. Salt marsh adalah ekosistem pesisir di zona intertidal pesisir bagian atas antara daratan dan air asin terbuka atau air payau yang secara teratur dibanjiri oleh air pasang. Itu didominasi oleh tegaan padat tanaman toleran gram seperti herba, rerumputan, atau semak-semak rendah. Tanaman ini berasal dari daratan dan penting untuk stabilitas rawa garam dalam menjebak dan mengikat sedimen. Rawa garam tersebut memainkan peran besar dalam jaring-jaring makanan akuatik dan pengiriman nutrisi ke perairan pesisir. Mereka juga mendukung hewan darat dan memberikan perlindungan pantai. Salt marsh atau rawa asin terdapat di seluruh dunia, terutama pada bagian daerah tengah untuk lintang tinggi. Di Amerika Serikat sendiri terdapat rawa asin yang hampir ditemukan di setiap pantai. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada headland atau tanjung. Headland sendiri merupakan daratan yang menjorok ke laut sebagai akibat erosi gelombang. Tanjung juga bisa disebut sebagai daratan yang dikelilingi laut pada ketiga sisinya. Tanjung yang luas disebut dengan semenanjung. Tanjung berkebalikan dari teluk dan biasanya keduanya bisa ditemukan pada satu garis pantai yang sama. Ciri-ciri dari headland sendiri antara lain, yang pertama terbentuk di kawasan pinggir laut, yang kedua lapisan batuan lembut, terus warna coklat lebih banyak daripada warna biru, dan yang paling utama itu menjorok ke laut. Oke, sekian dari saya. Lanjut ke teman saya. Yang ke-9 yaitu bar. Bar yaitu gosong pasir dan kerikil yang terletak pada dasar laut di pinggir pantai yang terjadi oleh pengerjaan arus laut dan gelombang. Kadang-kadang terbenam seluruhnya oleh air laut. Beberapa jenis bar antara lain speed. Speed yaitu yang salah satu ujungnya terikat pada daratan, sedangkan yang lainnya tidak. Bentuknya kebanyakan lurus sejajar dengan pantai, tetapi oleh pengaruh arus yang membelok ke arah darat ataupun oleh pengaruh pasang naik yang besar, speed itu pun membelok pula ke arah darat yang disebut hook atau resurface speed atau speed bengkok.
Yang kedua yaitu Behemoth Bar. Behemoth Bar adalah speed yang kedua ujungnya terikat pada daratan yang menyeberang di bagian muka teluk. Yang ketiga Tombolo. Tombolo adalah speed yang menghubungkan pulau dengan daratan induk atau dengan pulau lain. Contohnya daratan antara Pulau Pananjung dengan daratan induknya Pulau Jawa. Bentuk lahan kepesisiran selanjutnya adalah estuari. Estuari atau estuaria adalah badan air setengah tertutup di wilayah pesisir dengan satu sungai atau lebih yang mengalir masuk ke dalamnya, serta terhubung bebas dengan laut terbuka. Estuari terjadi karena terdapat perbedaan besar antara tingginya wilayah air laut pada waktu pasang naik dan pasang surut. Di samping itu, proses penurunan lahan di wilayah pesisir turut menyumbang pada proses terbentuknya estuari. Estuari berbentuk corong agak jauh ke arah darat yang terbentuk di muara sungai yang melalui wilayah yang pesisirnya lebar. Estuari membentuk daerah yang sempit dan relatif dangkal di arah daratan dan melebar dan mendalam ke arah laut. Selanjutnya adalah ria. Ria adalah suatu bentang alam, sering disebut dengan lembah sungai tenggelam. Ria hampir semuanya berupa muara. Ria terbentuk ketika permukaan laut naik ke daratan sebagai bagian dari perubahan permukaan laut eustatik, di mana permukaan laut global naik, atau perubahan permukaan laut isostatik, di mana daratan tenggelam. Ketika hal tersebut terjadi, lembah yang terletak di permukaan laut menjadi tenggelam, yang akan menghasilkan sebuah muara yang sangat besar di mulut sungai. Yang terakhir adalah teluk. Teluk adalah bagian tubuh perairan yang menjorok ke daratan, yang pada tiga sisinya dibatasi oleh daratan. Ciri-ciri teluk antara lain terbentuk di kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan batuan keras dan batuan lembut yang berselang-seling. Lapisan batuan lembut yang terkikis ombak akan menjadi teluk, sedangkan lapisan batuan keras yang tahan kikisan ombak akan menjadi tanjung. Mungkin cukup presentasi dari kelompok kami tentang geomorfologi kepesisiran. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh banget nih tulis di kolom komentar. Nanti dari kita akan menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman klik tombol like, subscribe, and share konten ini agar channel ini terus berkembang nantinya. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.